Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Dika Friza dengan NIM A11 2024 16.000. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek e-ticketing untuk sertifikasi web developer dari LSP. Nah, untuk halaman homepage-nya seperti ini, nanti ada beberapa event konser, terus galeri seni, terus ada juga festival makan. Nah, kemudian untuk mengedit profilnya ada di sini. Terus kemudian di dashboard admin ada beberapa kategori ini untuk manajemen kategori. Bisa juga menambah kategori, misalnya ini misalnya. Nah, ini bisa juga, lalu bisa juga dihapus misalnya tidak digunakan. Kemudian di manajemen event. Nah, untuk utama di sini. Untuk pencarian juga bisa, misalnya nih untuk mencari konser, kita akan muncul konser-konser aja. Dan kategori juga, misalnya workshop, nanti akan muncul workshop aja. Dan untuk status, misalnya yang sudah selesai, akan muncul yang sudah selesai aja dan bisa diurutkan sesuai tanggalnya, kapan acaranya. Nah, lalu di reset juga bisa eh, untuk selanjutnya menambah event. Nah, misalnya judulnya eh, ini kategorinya pengajian, lokasinya misalnya nih acaranya tanggal 29, lalu pilih gambarnya, kemudian di crop. Nah, setelah itu deskripsinya tulis kemudian tiketnya premium yang berbayar mungkin di depan aja, kalau yang di belakang free. Lalu tiketnya misalnya 50.000, stoknya 200. Lalu disimpan ini, otomatis nanti akan muncul dalam kategori pengajian ya tadi. Nah, kategori pengajian. Dan selain itu bisa juga di export to Excel. Nanti otomatis hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus untuk codingannya, nah di sini saya jelaskan yang pertama untuk rootnya dulu ya. Ini rootnya harus melalui admin. Ya, admin memverifikasi dengan middleware. Lalu setelah itu bulk delete untuk memproses aksi hapus massal atau menghapus sekaligus event. Terus untuk selanjutnya eh, untuk post event export ini bisa untuk mengekspor filenya tadi Excel, atau yang selanjutnya ini kan menggunakan post juga, ngepost event yang ingin diklon gitu. Oh iya, untuk yang clone juga tadi bisa ya, misalnya tadi event pengajiannya bisa kita clone juga ini. Nah, otomatis akan ada dua eventnya pengajian. Nah, setelah itu yang terakhir ini untuk mengesau jika udah. Lalu di sini pertama-tama untuk di public function index yang ini request query-nya out user event. Nah, ini sesuaikan dengan kategori atau tiketnya. Nanti otomatis mencari tadi, yang mencari ini mencari tergantung kita kata kuncinya apa. Nah, nanti bisa sesuai judul atau mungkin lokasi. Nanti akan muncul juga kategori kategori ID ini apa, terus selanjutnya tiketnya upcoming, ongoing atau complete. Nah, di sini jika statusnya upcoming akan muncul upcoming, ongoing, ongoing, dan complete, complete. Lalu selanjutnya ini mensortir sesuai waktunya. Nah, ini kan ada mungkin order by tanggal dan waktu.
Selan untuk selanjutnya, di sini, ini untuk fungsi create tadi, di sini logiknya, menggunakan add button ya, terus button ini akan menambah, tiket yang akan ditambahkan tadi, reguler atau premium dan berapa harganya, serta stoknya berapa. Nah, itu nanti otomatis di sini akan increment indeks counter tiketnya agar, tidak terduplikat. Terus selanjutnya, ada di sini. Nah, ini untuk transaksi, jadi memvalidasi eh, function dari validated nanti akan mengambil event ini, mengcreate judul, kategori ID, sampai gambar ini. Lalu selanjutnya validate tiket data ini dengan tipe tiket datanya, terus harganya dan stoknya juga. Setelah itu akan mengcreate, muncul ID dan statusnya gitu. Selanjutnya, nah, untuk yang mengupdate ini, update form, misalnya ada perubahan ingin diubah, mencari dulu, request gitu dari data yang udah ada, lalu memvalidated. Setelah itu jika event udah dijual ini dan mencarikan waktunya juga, timenya, request time, akan ada error gitu, tanggal tidak diubah karena apa namanya, waktunya udah ditentukan gitu. Selanjutnya ada hash file, ini untuk hapus gambar lama jika bukan default. Nah, itu otomatis memvalidasi gambar nanti, di public, akan masuk ke store event public gitu. Terus setelah itu, misal, status yang lama itu nanti mencari juga historinya, jika ada akan di put atau dia etiket gitu. Terus selanjutnya handle tiketnya ini BID, lalu ada delete remove tiketnya jika belum ada hanya jika belum ada penjualan, terus mengupdate existing tiket, lalu meng-create new tiket lagi untuk update-nya. Nah, selanjutnya ini untuk bulk delete, jadi apa namanya, untuk delete-nya di sini menggunakan function bulk delete request, request input PIDs, jika kosong berarti tidak ada event yang dipilih, berarti tidak bisa dihapus, harus dipilih dulu salah satu eventnya. Lalu event ini mengautentikasi user event where in ID, mengget delete count 0. Nah, nanti otomatis masuk ke storage ini, jika udah ada gambarnya dihapus, lalu jika tidak ada otomatis sudah kehapus. Nanti eh, jika sudah akan sukses gitu, event berhasil dihapus secara massal. Misalnya nih kayak ini dua dua ini saya hapus ya. Nah, ini book delete ini kayak gini. Nah, otomatis terhapus gitu secara massal. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.